yang sering aku nyanyikan kemana-mana dan juga sudah rilis di seluruh radio di Indonesia, sudah pemutaran serempak itu Rindu Suara Azan. Dan memang karena lagu Rindu Suara Azan itu buat aku dibuat sama Mas Ade itu semudah mungkin untuk janjiin sama aku gitu. Selamat sore sahabat Bintang. Kali ini tabletbintang.com kedatangan artis sinetron yang juga penyanyi. Perkenalkan diri. Baik, Assalamualaikum, saya Risti Tagor. Oke Risti, Ramadan ini kayak penuh berkah ya. Alhamdulillah. Rilis single. Sebenarnya mini album jadinya. Iya. Bisa diceritakan nih album ini konsepnya apa, terus berapa lama pengerjaannya? Oke, jadi kalau untuk di Ramadan ini aku mengeluarkan mini album dengan judul Ketika Rindu, di mana Ketika Rindu itu juga salah satu lagu yang ada dari 5 lagu yang ada dalam mini album tersebut. Ketika Rindu itu diciptakan oleh Mama, lagu paling baru yang diciptakan Mama. Kalau kemarin kan di 2015 Mama membuatkan aku album Mama dengan 10 lagu. Dan di tahun 2021 kan rilis tuh single aku Allah Maha Pengasih, itu dari lagu yang lama. Nah kalau yang sekarang ini Ketika Rindu itu lagu terbaru yang diciptakan Mama. Nah lagunya itu ada 5, ada lagu yang diciptakan Mama 3, Mama, Allah Maha Pengasih yang tahun lalu dan Ketika Rindu. Lalu juga ada lagu Recycle ciptaannya JJ Govinda, Bersujud Padamu. Dan yang sekarang sedang sering aku nyanyikan kemana-mana dan juga sudah rilis di seluruh radio di Indonesia, sudah pemutaran serempak itu Rindu Suara Azan gitu. Jadi kalau momennya memang ini Ramadan berkah, karena ini setelah aku lahirnya Ramadan, baru kali ini yang aku ingat nih, oh aku ulang tahun pas bulan Ramadan gitu. Terus sekaligus ternyata tim dan juga manajemen berhasil membuat acara yang hikmat banget kemarin tuh di tanggal 12 April kan kita launching mini album. Happy banget yang pasti karena acaranya berjalan baik, terus semuanya lancar, juga banyak sahabat-sahabat yang ngasih hadiah nggak berhenti, saudara, sahabat, orang-orang terdekat. Jadi aku ngerasa kayak memang berkah banget dan aku ngerasa kayak oh ternyata aku tuh disayang sama banyak orang ya gitu, dan itu happy banget. Nah untuk Rindu Suara Azan sendiri itu memang single yang memang aku buat videonya, video klipnya, dan juga sekarang sedang kita promokan kemana-mana. Itu ciptaan Mas Dimas Ferdian. Kebetulan beliau juga menemani di sini hadir. Beliau itu mencipta lagu dari Jogja yang memang di awal bulan Desember kita sempat ngobrol gitu. Kita mau nyanyi nih lagu, Mas Dimas punya beberapa lagu religi dan pilihanku jatuh hatinya sama lagu Rindu Suara Azan. Kenapa? Karena Rindu Suara Azan itu mungkin memang liriknya nggak banyak, tapi justru karena pengulangan Rindu Suara Azan itu bikin kayak iya ya bener rindu sama azan ya, dan juga memang kental sekali sama Ramadan kan gitu. Produsernya sendiri siapa? Produksinya sendiri itu dari Ristiland Music gitu ya. Terus kalau Mas Ade Govinda itu music producer. Jadi yang membuatkan semua musik dari 5 lagu ini semuanya Mas Ade Govinda. Dan juga pada saat pengerjaan di tanggal 12 Maret itu kita recording Rindu Suara Azan dan juga Bersujud Padamu. Mas Ade Govinda juga vokal directornya gitu. Bagaimana keterlibatan adik di sini? Kerja sama kalian seperti apa? Jadi gini, Mas Ade Govinda itu adalah kakak adik dari Mas Dimas Ferdian gitu. Jadi ya pasti ya yang namanya berkeluarga. Kalau aku sendiri sama band Domino yang sekarang jadi Govinda. Jadi kenal dari zaman Domino nih, sama Mas Ade, Mas JJ, Mas Ivan dan juga yang lain itu memang sudah kenal dari 12 tahun yang lalu gitu. Dari zamannya aku belum hijrah dan zamannya aku banyak jadi model video klip. Nah makanya jadi kenal, jadi main sama mereka. Dan juga Kak JJ dan Mas Ade itu juga memang beberapa kali mau project nih bikin lagu sama aku dan Echa. Zamannya duet dulu nih Echa Ayunda, tapi ternyata kan memang ya Allah berkehendak lain, belum waktunya ternyata di tahun-tahun dari 2010 sampai 2021 ternyata memang baru qadarullahnya adalah tetap mereka yang terlibat dalam pembuatan mini album ini. Tapi memang di 2022 gitu. Jadi kalau keterlibatan Mas Ade yang pasti memang karena sudah kenal Mas Ade dan juga Mas Dimas, kebetulan kan juga memang yang namanya saudara ya, pasti akan saling support, pasti akan berusaha maksimal untuk membuat project ini
berjalan dengan baik gitu. Berarti Jadi lagu dipilihkan oleh Ade. enggak sih, kalau lagu sebenarnya lagu Rindu Suara Azan Dari yang memang 5 lagu didiskusikan. Oh enggak, kalau kalau dari 5 lagu itu sih sebenarnya memang karena Mama dan Allah Maha Pengasih kan sudah dari tahun lalu. Jadi kita masukkan untuk jadi gabungan 5 lagu. Kalau lagu yang KJJ memang udah ngobrol dari tahun lalu, dari waktu aku sempat collab project YouTube sama KJJ, aku punya lagu nih gitu. Terus aku bilang, "Iya boleh Kak, jadi sekalian kita bikin di tahun depan," gitu. Terus kalau Ketika Rindu juga memang karena Mama, itu lagu terbaru yang dibuat Mama. Jadi kalau yang diskusi dengan music producer dan komposer gitu ya, itu si Rindu Suara Azan. Tadinya tuh ada beberapa pilihan lagu religinya, tapi memang aku suka Rindu Suara Azan. Mas Adi juga bilang, ya kupingnya percaya aja deh sama kupingnya Mas Ade gitu ya. Kalau kalau udah teruji sama kupingnya Mas Ade bahwa ini yang bagus Rindu Suara Azan, dan memang Mas Dimas juga ya setuju Rindu Suara Azan gitu. Lebih apa ya? Kalau didengar orang sekali dengar juga udah easy listening. Iya, mungkin memang easy listening. Terus kan itu pengulangan kan. Jadi Pengulangan, liriknya kan pengulangan hanya kata-kata Rindu Suara Azan, tapi diulang sampai dengan 5 kali gitu kan. Dan di setiap ref kan 4 kali dinyanyikan. Jadi orang kayak Rindu Suara Azan gitu. Jadi lebih gampang juga untuk diingat. Karena memang di rumah ataupun orang-orang yang udah pernah denger pun bilang kayak pas pulang mereka jadi kayak suka apa ya, kan kalau udah nyantol itu suka nggak sadar kita nyanyiin. Dan Rindu Suara Azan tuh kayak gitu. Berapa lama proses rekaman Rindu Suara Azan? Prosesnya cepet banget sih, Desember sudah ditentukan kalau kita mau Rindu Suara Azan. Tapi kan memang karena musiknya itu dibuatnya oleh Mas Dimas dan juga Mas Ade, dan satu lagi Mas Ferry FK ya, kalau nggak salah, yang ikut juga dalam pembuatan satu lagu Rindu Suara Azan ini. Jadi akunya udah nggak tahu tuh, akunya sudah sibuk dengan project yang lain kan. Januari masih syuting sinetron, setelah itu Februari aku jalan promo brand baju muslimku nih, Restylan Baris Tagor Nusantara Collection. Memang aku keliling kota gitu kan. Jadi aku nggak tahu nih update-nya sampai mana nih gitu kan, lagunya sampai mana. Hanya saja karena Mas Dimas itu domisilinya di Jogja, aku di Jakarta, kita memang via online lah ya untuk cari kunci, cari key-nya, Risti di mana key-nya, terus udah dapat apa belum key-nya, hanya sampai di key suara aku di mana. Setelah itu tim produksi ya melanjutkan, aku menunggu sampai waktunya tuh tanggal 12 Maret. Jadi 12 Maret itu kita rekaman, Mas Dimas ke Jakarta ya dari Jogja. Alhamdulillah sih prosesnya berjalan baik dan cepat. Cepat. Berapa jam tuh Mas kemarin tes vokal? One take ya. Ya mantap ya, masa sih alhamdulillah. Ya sebenarnya sih emang maksudnya karena kemarin itu kan udah terbiasa, mungkin lingkungannya udah nyaman tuh, jadi nggak terlalu deg-degan gitu ya, bukan orang-orang baru. Maksudnya ketemu sama Mas Ade, Mas Dimas, terus juga tim yang kemarin juga meliput itu kan sahabat-sahabatku dari tim YouTube. Jadi kayak aku juga tenang dibandingkan kalau aku perform di depan orang-orang baru, itu baru rasanya kayak beda gitu. Dan memang karena lagu Rindu Suara Azan itu buat aku dibuat sama Mas Ade itu semudah mungkin untuk janjiin sama aku gitu. Jadi secara teknik dan lain-lainnya nggak terlalu yang bikin aku deg-degan. Jadinya alhamdulillah berjalannya sih langsung lancar. Jadi sampai pas sudah selesai kayak paling 2 jam kali ya, pas itu Mas Dimas di luar gini, "Hah, udah selesai." Udah beres sih. Cepet banget gitu karena memang lagunya alhamdulillah ya Allah mengizinkan cepat lah untuk prosesnya gitu. Debut mini album pertama ya? Ini debut mini album pertama. Kalau yang sebelumnya di 2015 kan album Mama itu 10 lagu. Tapi memang hanya baru sampai launching aja ya. Waktu itu Mimi juga nemenin ya. Jadi pas itu launching, tapi kan akunya lagi hamil tuh. Terus ya kodarulnya ternyata aku sakit. Aku placenta previa, terus aku harus total bed rest. Jadi nggak bisa maksimal lah mengerjakan proyek tersebut. Kenapa? Karena aku cuma sempat nyanyi di Aceh 1 kali, sama nyanyi di Surabaya, sama di Jakarta. Habis itu nggak boleh turun dari kasur kan. Jadi ya udah akhirnya proyek itu terbengkalai. Akhirnya Tapi sempat rilis. Jadi kalau untuk di platform musik sih keluar semua. Jadi kalau memang kurang terdengar ya. iya, karena memang nggak maksimal sih persiapannya. Namanya juga kan dibutuhkan kondisi fisik yang cukup baik lah ya untuk aku untuk promoin, dan memang kodarulnya belum.
Tapi aku tuh kepikiran terus gitu kayak, aduh mama udah, waktu itu mama produsernya kan, mama bikin gitu kan, mama produserin, udah pasti punya semangat gitu kan, excited, tapi kok belum waktunya. Jadi aku ngerasa masih kayak punya PR nih sama mama, belum tuntas nih. Kalau lagu-lagu Punya ini, utang ya. iya nih rasanya kayak masih, aduh ini masih amanah nih, lagu ini kan syiar ya, Iya. bukan hanya cuman lagu yang kita dengar aja santai selewat, tapi juga misalnya Inna Sholati, Al-Quran itu indah, itu kan lagu-lagu yang kalau kita dengar tuh juga sebenarnya ngingetin kita ya Allah lagi, Allah lagi, Allah lagi gitu kan. Jadi masih ngerasa punya PR dari syiar yang mamah niatkan itu ikhtiarkan. Jadi aku lanjutkan lah di 2021 aku ikhtiarkan. Allah Maha Pengasih rilis menjadi single di Ramadan di bulan Mei waktu itu, di April waktu itu. Terus habis itu 8 lagu lainnya aku record ulang tapi secara akustik aja, masih home recording, ditayangkan di YouTube gitu. Nah kalau yang Mama itu memang hadiah buat Mama, aku minta tolong sama Mas Adi waktu itu, Mas Adi tuh boleh nggak bikinin lagunya, jadi aku nggak usah cuma akustikan tapi serius nih bikinnya karena buat hadiah Mama di hari Ibu gitu kan. Makanya jadinya pas kemarin 5 lagu ini Mama bisa ikut masuk karena memang dibuatnya kan kalau sama Mas Adi berarti bukan home recording, emang serius. Recordingnya juga waktu itu aku di studio My Music pada saat rekaman itu gitu. Goals yang ingin kamu capai dengan menjadi penyanyi ini apa? Sebenarnya kalau untuk goalsnya, kalau aku pribadi sih yang pasti aku merasa sudah berusaha menuntaskan PR-ku nih gitu. Yang pertama aku udah happy banget, makanya kenapa judul mini albumnya Ketika Rindu, kenapa bukan Rindu Suara Azan gitu kan, karena memang Mama ini persembahan yang bisa Titi kasih yang tertunda dari 2015 ke 2022 gitu kan. Terus kalau untuk goals berikutnya yang pastinya ini jadinya syiar ya, nggak kepengen cuman dunia tapi pengennya akhirat lah kalau orang denger gitu. Terus juga Rindu Suara Azan ini semoga menjadi awalan gitu, awalan bahwa ya aku sadar seperti yang ditulis sama Mas Dimas bahwa hidup tuh cuman lukisan dan cerita semata, tapi kan kita bisa menulis dan membuat cerita yang lebih baik kan dari cerita hidup kita gitu. Dan dari lagu ini sih ya buat aku yang pasti self reminder, buat apapun yang Allah kasih buat kamu, jangan lupa buat selalu inget ini semua tuh atas izin Allah. Berhasil nggak berhasil, sukses nggak sukses tuh ya atas izin Allah. Jadi Rindu Suara Azan sih luar biasa banget menurut aku Dan gitu. responnya memang luar biasa. Dan responnya luar biasa, dan jadi kalau emang bercandaannya aja tuh suka orang, kemarin deh ada yang posting misalnya mie gitu terus dia setelah lagunya Rindu Suara Azan, dia udah nungguin banget nih, nungguin maghrib buat buka puasa gitu kan. Dan memang jadi buat yang nyampe dituliskan dari hati Mas Dimas ke kita ya nyampe ke hati gitu ya. Makna dari Rindu Suara Azan ini adalah sebuah self reminder untuk selalu ingat beribadah gitu, jangan ditunda-tunda sebisa mungkin. Dan juga buat yang lainnya ini pas di Ramadan, karena memang kayaknya Ramadan semua orang nungguin maghrib ya Mas. Itu maghrib tuh waktu yang ditunggu gitu kan ya di Ramadan gitu. Tadi kan kamu bilang self reminder. Ya. Nah, kamu sendiri setiap kali dengar suara azan langsung terpanggil buat Pastilah itu tuh jadi kayak waktu tuh jalan terus, enggak sih. Betul. Kan sering banyak orang yang seperti Betul lah, itu pasti kan yang namanya menurut aku keimanan tuh kan naik turun ya. Kadang-kadang pas kita lagi kayak ini mau memperbaiki diri, mau taubat misalnya orang begitu, akan sangatlah benar-benar maunya sholat tepat waktu, terus juga mengaji, berbuat baik, zakat dan lain-lain seperti yang diperintahkan. Tapi begitu kita punya kerjaan yang berat di dunia, termasuk untuk diriku dan proyek kayak gini kan kadang-kadang tuh juga kayak aduh kok kelewat nih gitu kan. Nah jadinya dengan lagu Rindu Suara Azan ini jadi pengingat gitu, jadi alarm buat yang bikin, buat yang denger, buat tim bahwa ayo sholat gitu. Maksudnya kita nih bisa sekarang promonya seserius ini gitu, ini proyek yang serius gitu ya karena atas izin Allah dan juga karena Rindu Suara Azan gitu. Jadi kalau aku sendiri memaknai Rindu Suara Azan tuh bahwa ini panggilan Allah bahwa Allah tuh juga sebenarnya rindu loh sama kita, pengen ngobrol. Karena kalau aku ngejadiin saat-saat sholat tuh saat curhat paling nikmat. Curhat sama Allah itu mungkin orang tidak bisa lihat secara langsung, tapi kan di hati tuh kerasa. Makanya kalau aku pribadi ngerasa setiap abis sibuk, capek segala macam tuh abis sholat tuh kayak plong gitu. Makanya kayak kalau aku ngerasanya sholat tahajud, terus sholat duha ataupun sholat wajib lainnya tuh sebenarnya bukan buat Allah, tapi buat kita gitu, buat kitanya ngobrol gitu sama Allah, bersyukur kan. Kalau kita tahu arti-artinya dari dalam sholat itu isinya kan benar-benar bersyukur,
memuji Allah dan juga kita sudah mohon doa kan. Tapi makanya masih banyak orang juga yang setelah sholat berdoa lagi. Padahal sebenarnya isi dari seluruhnya itu sudah berdoa gitu kan. Kayak Robbi firli warhamni wazbuni warfani warzuqni wadini wafini wafwani kan udah minta Allah sehat, minta rezeki, mohon ampun, udah komplit tuh sebenarnya di tengah-tengah sujud gitu kan ya. Tapi kadang-kadang ya masih kurang lagi, kita tambah lagi doanya sama Allah gitu. Kapan terakhir kali curhat sama Allah dan sampai menitikkan air mata atau pedih gitu? Pedih, aduh. Kalau untuk sama Allah sih kayaknya setiap sholat malam. Kayak tadi malam tuh aku sholat tahajud pun aku sampai kayak, maksudnya kalau sekarang di titiknya justru bersyukur gitu. Tapi kan rasa syukur itu juga bisa kita titikkan air mata gitu. Karena kayak, ya Allah happy banget, aku paling happy ngelihat kemarin pas ulang tahun, ngelihat respon mamahku, dengerin lagu mamah gitu ya. Aku tahu mama udah menangis dari awal sebenarnya. Dari aku nyanyi lagu Allah Maha Pengasih, terus ngelihat aku ada di Rindu Suara Azan, dan terakhir di lagu mamah itu ternyata kayak, wah ger nih nyampe nih gitu. Maksudnya, ya Masya Allah gitu ya, bahwa lagu tuh bukan cuman hanya sesuatu yang bisa kita dengar jadi curhatan hati kita. Kan kadang-kadang orang tuh ngedengerin lagu kan yang sesuai sama perasaannya. Tapi kalau lagu-lagu religi tuh bukan sesuai sama perasaannya, tapi justru narik perasaan kita untuk sama pencipta, sama keadaan, bahwa kamu jangan sedih, bahwa yang sedih bukan cuma kamu, semua orang lain juga punya ujian, tapi Allah di sini gitu. Kayak lagu Allah Maha Pengasih mengingatkan juga bahwa ya apapun ujiannya, tetap meskipun kita nangis ya tetap Allah Maha Pengasih. Dan di dalam lirik Allah Maha Pengasih juga kata-kata bahwa yang tertutup rapat, putusan tak dapat digugat. Sebenarnya kata-kata itu memberitahukan bahwa ya udah ayo tetap sama Allah, tetap berusaha ikhtiar maksimal sampai kita nanti liang lahat kita tuh ditutup gitu, kita udah meninggal, dan baru keputusan itu tidak bisa digugat. Kamu ada di mana, bersama Allah kah atau ada di neraka gitu. Jadi itu yang membuat aku bahwa lagu-lagu religi yang diciptakan Mas Dimas Ferdian, Kak JJ, dan juga Mamah tuh bukan suara hatinya manusia gitu, tapi menarik hatinya manusia untuk tetap sama Allah, sama Islam. Kalau lagunya Kak JJ kan bersujud padamu. Jadi memang itu kan kata-kata awalnya, dalam doa selalu ku sebut namamu. Memang ya itu. Kalau happy suka lupa sama Allah ya. Kalau happy suka lupa sama Allah. Kalau sedih, kalau butuh sesuatu, kalau buntu, kadang-kadang kita langsung berdoa sama Allah. Padahal sebenarnya ya kadang-kadang itu sih yang suka bikin aku kayak self reminder, iya ya Tik, jangan sampai lagi seneng lupa gitu sama Allah. Padahal sebenarnya yang ngizinin semuanya happy atau sedih itu Allah gitu. Nyanyi itu kan nggak mudah ya, apalagi basic. Resti kan acting ya. Pemain sinetron ya. Latihan vokal atau untuk menambah kualitas vokal kamu gimana? Jadi memang sampai detik ini pun aku sebenarnya masih merasa belum, pastinya lah ya belum maksimal karena emang learning by doing gitu kan. Tapi memang di 2021 itu sebenarnya berawal dari YouTube. Jadi YouTube itu mau diseriusin aku dan tim gitu kan di 2021, terus di Ramadannya aku bikin 7 konten. Jadi kan ada 4 minggu tuh bulan puasa. Nah itu kita meeting, ayo Ti kita tes marketnya, kita bikin konten. Jadi ada nggak cuma cover, jadi 7 itu 7 konten. Jadi kita bikin kayak TV, bahkan namanya kan Riz TV kan. Jadi ada podcast, ada masak, ada kuliner, ada tausiah, terus abis itu ada nyanyi, sama ada bahas sport juga sempat ada di situ ya. Terus habis itu ternyata pas hasilnya kita lihat setelah Ramadan, yang paling banyak penonton suka itu cover-cover lagunya. Kayak, oh ternyata nyanyi ya. Sementara kan YouTube tuh memang kita harus punya poinnya mau kemana. Mau ke musik, mau ke masak, mau ke makeup gitu kan ya. Atau daily vlognya seseorang gitu. Ya karena memang ini kita ada fokus sama watch time gitu kan ya. Jadi akhirnya yuk sekaligus jadi tempat aku belajar. Latihan, cari terus recording bikin video, dan itu sih buat aku pencapaian ya. Jadi dalam setahun di 2021 sekali recording itu 4-5 lagu. Sekali recording 4-5 lagu, karena kan kita juga punya kegiatan-kegiatan yang lain kan gitu. Kalau itu kemarin pada saat konsultasi sama Mas Ade Govinda dan juga sama IDE, Mas Farid yang megang YouTubeku, itu memang kalau belum monetize kita masih bisa kasih lagu itu. Tapi nanti kan emang begitu itu monetize semuanya silang tuh. Jadi ibaratnya si lagu-lagu itu akan langsung masuk ke penciptanya dong.
pas dari AdSense-nya lah gitu. Jadi aku memang fokusnya sebenarnya lagu religiku. Jadi si 8 lagu itu dibuat, tapi lagu-lagu yang lain kebanyakan lagu-lagunya My Music yang bisa aku pakai karena memang sudah izin juga. Kalau lagu-lagu yang lain itu biasanya lagu-lagu yang viral-viral aja sih, yang lagi happening. Ini kan ada momen-momennya tuh ya, lagu-lagu itu tiap bulan ini lagu ini, bulan ini itu dibikin sama aku. Tapi pas totalnya itu hampir, aku lupa ya, 70 atau 80 lagu yang aku recording dan bikin video covernya selama 1 tahun itu. Itu sih pencapaian yang kayak, wah aku nyanyi banyak banget ya ternyata gitu, kayak wah ternyata banyak juga nih yang dikerjain. Dan memang ternyata mungkin tanpa sadar itu melatih aku bernyanyi, melatih aku jadi lebih ngerti nih, oh jadi kalau misalnya mereka udah ngomong nadanya bukan di situ atau apa, udah paham. Dulu kan pada basicnya aku bukan musisi, dan aku memang dari kecil SD sampai SMA memang paduan suara sekolah lomba. Beda banget, tapi paduan suara tuh kan kita tuh bareng-bareng ya, kalau ada suaranya salah dikit juga nggak kedengeran kan. Tapi kalau ternyata jadi juga apa-apa ya. iya, kita cuma mangap-mangap juga nggak apa-apa gitu. Tapi kalau jadi soloist gitu kan, terjadi penyanyi, ternyata ya jadi center of attention di panggung, di saat recording suara kita yang terdengar, itu jadi pembelajaran buat aku gitu. Dan memang untuk berlatihnya aku tuh diskusi kan sama senior-senior lah yang lebih mengerti, yang juga mensupport aku terus gitu. Tapi mereka bilang nggak usah latihan, kamu learning by doing sambil nanti dikoreksi sama tim gitu kan. Yang wajib banget adalah si warming up itu, si vocalizing itu yang selalu dilakukan setiap sebelum perform ataupun recording gitu. Berarti sih. ada pantangan-pantangan, nggak boleh makan gorengan atau apa, soda. Enggak sih sebenarnya, kalau pantangannya sih gitu. kalau aku pribadi memang kalau bisa ngomong itu emang aku nggak minum soda, aku emang nggak makan minyak jadi kalau orang lagi heboh ya? orang lagi heboh sama minyak naik, aku santai kayak kan ada kukus, ada rebus, nggak apa-apa gitu. Jadi tidak merasa terdampak karena memang nggak makan itu gitu kan. Terus cuman memang kalau aku yang aku hindari adalah minuman dingin sih sebenarnya, karena kalau aku kan memang yang wajib tuh ngopi. Kalau aku pribadi gitu emang karena udah kebiasaan tuh selalu jadi coffee lovers gitu, jadi selalu ada yang kurang di hari kalau nggak ngopi. Sementara kalau nyanyi kan biar gimana pun si susu sama dinginnya itu mungkin akan biasanya bikin agak lebih nggak nyaman pas nyanyi gitu kan. Itu sih, jadi kalau aku memang ya kalau dibilang pantangan sih enggak, tapi mungkin menjelang rekaman ataupun menjelang mau perform, ya aku biasanya memilih buat enggak makan gitu-gituan dulu sih, kayak misalnya buah sama air hangat, air putih, terus biasanya kalau di tim suka nyiapin jahe hangat, jadi yang lebih untuk menghangatkan aja gitu. Katanya ingin diseriusin jadi penyanyi. Kalau pengen diseriusin, sebenarnya dulu juga pengen serius nyanyi, cuman emang ngerasa gini, ini tuh pantas nggak sih, pede nggak sih gitu loh, jadi nggak pedenya. Belum pede juga sebenarnya. Tim mah tahu deh kalau udah deg-degannya aku tuh udah kayak waduh udah panik gitu kan. Tapi aku merasakan perbaikan-perbaikan sedikit-sedikit, evaluasi itu penyemangat buat aku, dan justru aku malah jadi tertantang ya untuk semangat lagi memperbaiki, karena ternyata sama kayak acting gitu. Maksudku kayak acting yang sudah aku geluti dari 2006 sampai dengan kemarin kembali lagi di 2022 pada saat 8 tahun stop, kan aku ngerasa oh ternyata kalau emang kita udah tahu kunci-kuncinya tuh gak lama tuh adaptasi balik lagi. Karena kita dituntut untuk kesempurnaan pada saat menyanyi itu secara komplit. Dalam menyanyinya ada stage act-nya, terus juga menyapa penonton, audiens. Terus kalau misalnya lagi diiringin misalnya ataupun aku duet kan ada interaksi di atas panggung, itu tuh banyak banget yang harus aku dikuasai lagi, dipelajarin lagi. Dan aku menikmati setiap hari-harinya aku menyanyi sekarang tuh ada lucunya, ada salahnya, ada apa ya, di bawah fun untuk kayak wah tadi aku tiba-tiba gimana, tadi tiba-tiba aku awal-awal nyanyi misalnya kan itu ya, kita harus peka sama musik untuk masuknya tuh pas kapan, terus berhentinya pas kapan gitu kan. Pernah lah, itu sudah aku lalui. Ketinggalan liriknya di belakang pun tiba-tiba pernah. Jadi aku lupa lirik. Iya juga lupa lirik. Terus nyanyiin izin sama Mas Ade Govinda nyanyi lagu TBW, karena pada 2021 kan emang itu viral kan, 2020 2021 kan viral banget tuh lagunya. Dan kalau aku nyanyi sama ibu-ibu, aku pilih lagu itu karena mereka pasti ikut nyanyi. Kalau aku nyanyi laguku pribadi kan mereka masih
lagu baru ya, lagunya Risti, jadi harus ada lagu yang itu. Terus Mas Adi bilang, laguku ditukar-tukar, jadi song 1, song 2, song 3 tuh ketukar-tukar sama aku. Ya maaf, benerin lagi besok gitu. Udah, laguku dia selalu kalau udah gitu, udah langsung protes kenapa pas dia lihat di tayangannya di live IG kok liriknya ditukar-tukar gitu kan, sama yang nyiptain protes. Tapi ya itu jadi pelajaran bahwa posisi nyanyinya di mana, lirik-lirik song-song itu gitu kan. Terus mulai dari belajar 1 lagu, 2 lagu. Ini besok nih perdana ya, Bekasi 4 lagu aku udah kayak deg, hafalanku gimana. Dan aku tuh udah sampai kalau deg-degan nggak mau diajak ngobrol sama siapa-siapa, terus bilang, "Hari ini please jangan ada yang nyanyi lagu lain selain lagu yang aku mau nyanyiin." Supaya aku nggak kebawa. Kalau di mobil nggak boleh nyetel lagu Nggak aja. boleh, kalau di mobil setelnya si -1-nya itu biar aku hafal. Mungkin lama-lama nanti lebih tenang kali ya. Ini kan baru ya, namanya juga anak baru ya, jadi masih meminimalisir kesalahan-kesalahan, karena memang aku ngerasain banget panggung tuh beda banget sama acting. Mungkin kalau teater ada miripnya kali ya, tapi kalau sinetron atau film yang kita tuh di balik kamera itu bisa dari take, itu berbeda sama nyanyi nggak bisa digituin gitu langsung. Betul, dan audiens itu respon mereka itu energinya kita. Jadi kalau pas aku ngeliat muka mereka nggak happy, muka mereka kayak apa sih, itu tuh lumayan ayo bangkitin lagi gitu. Tapi alhamdulillah selama ini ya euforianya menyenangkan. Mereka juga beberapa udah tahu ikut nyanyi gitu kan. Kayak kemarin di Ramadan Jazz, itu kan berarti anak-anak muda. Itu pasar yang baru buat aku, kan aku biasanya sama ibu-ibu lah ya ibaratnya. Pasar yang baru, terus aku kirain mereka reaksinya gimana, tapi ternyata begitu lagu kedua mereka mulai goyang-goyang gitu ya, mulai kayak oke, mulai happy, mereka mulai ngeluarin handphone. Itu menjadi penyemangat buat aku bahwa mereka notice, mereka mengapresiasi, mereka menghargai si kakaknya yang lagi belajar ini gitu. Dan ternyata pas sampai mobil ya banyak DM video masuk, berarti aku ngerasa sangat tersupport sih, alhamdulillah. Berarti pasar kamu bukan menarget ibu-ibu aja ya? Iya, karena pokoknya mungkin siapapun sih. Sebenarnya kan karena ini lagu religi ya, jadi lagu religi dan juga memang kayaknya kalau penyanyi religi yang memang udah bener-bener berhasil tuh, contohnya misalnya Bimbo ataupun Mas Opik itu yang emang kayak dia begitu disebut lagu religi pasti udah inget mereka, ya itu kan pasti juga melalui proses istiqomah yang luar biasa kan, dan aku ngerasain itu jadi penyemangat aku juga gitu. Ramadan tinggal beberapa hari lagi, apa yang belum dicapai oleh Risti nih? Yang belum dicapai, apa ya? Sebenarnya aku menanti setelah selesai promo ini kan di tanggal 25, itu aku lagi selesai promo, aku akan punya waktu sama anak-anak yang maksimal. Dari kemarin sih anak-anak gantian ikut gitu kan, tapi kan belum maksimalnya karena memang ya hidup tuh pilihan gitu. Pilihnya mau kemana, pilih lagi fokus mau nyanyi ya pasti ada waktu yang juga akan berkurang secara kualitas. Sama kayak kemarin pas syuting sinetron pasti ada secara kualitas yang berkurang sama anak-anak, dan aku justru merindukan momen-momen yang kayak bakalan sama mereka gitu dan menikmati maksimal bareng mereka. Yang pasti kalau aku sih ngerasanya Ramadan tahun ini cepet banget gitu. Kayak kok cepet banget sih, udah mau lebaran aja kayaknya. Apa karena aku yang agendanya padat jadi kerja. Gak berasa ya? Gak berasa banget gitu. Jadi ya puasa, ya ibadah gitu ya. Dan memang udah dapat buka puasa bareng mama papa, dapat buka puasa bareng kakak-kakak, bareng sahabat juga udah, sama anak-anak juga pasti kan. Tapi kayaknya cepet banget ya Ramadan tahun ini gitu. Oke, Risti, boleh kita nyanyi? Oke, boleh banget. Mas Dimas, kita siap-siap nyanyi. Oke. Rindu suara azan. Rindu suara azan.